Kemudian hadis selanjutnya 273 dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau berkata, "Dakhalat alayya imra'atun wa ma'aha ibnatani laha tas'alu falam tajid 'indi syai'an ghaira tamratin wahidah. Fa'ataituha iyyaha faqasamatha baina ibnatayha wa lam ta'kul minha thumma qamat fa kharajat. Fadakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaina fa akhbartuhu fa qala man ibtuliya min hadhihi al-banati bi syai'in fa ahsana ilayhin kunna lahu sitran minan nar." Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Kata Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ada seseorang wanita masuk ke rumahku bersama kedua putrinya, anak perempuan dua, untuk meminta-minta, mengemis karena susah. Tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa di rumahku selain sebutir kurma. Aisyah pun tidak punya makanan radhiyallahu anha, cuma ada satu butir kurma. Maka saya memberikannya kepadanya kurma itu. Lalu dia dalam kondisi dia lapar pun dia membaginya di antara kedua putrinya, sedangkan dia sendiri tidak makan sedikit pun. Satu butir kurma cuma itu yang punya. Mereka lagi lapar, dibagi dua, dikasih dua-dua anak perempuannya. Dia sendiri tidak makan. Kemudian dia berdiri dan keluar. Setelah terima itu langsung pergi. Lalu Rasulullah SAW masuk ke rumah kami. Maka saya pun memberitahukan hal itu kepada beliau. Beliau SAW bersabda, barang siapa yang diuji dengan sesuatu sebab anak-anak perempuan ini, maksudnya ada anak perempuannya lalu dia harus urus anak perempuan itu, lalu dia berbuat baik kepada mereka, maka mereka akan menjadi penghalang baginya dari api neraka. Api neraka. Ya. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Saya langsung sambung dengan hadis nomor 274 karena mirip dan kisahnya mirip, cuma beda di jumlah kurmanya, butir kurmanya. Juga dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, "Ja'atni miskinatun tahmilu ibnataini laha fa'at'amtuha thalath tamarat fa'atat kulla wahidatin minhuma tamratan wa rafa'at ila fiha tamratan lita'kulaha fastat'amatha ibnataha fashaqqatil tamrata allati kanat turidu an ta'kulaha bainahuma fa'ajabani sya'nuha. فذكرت الذي صنعت برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار." Ada seseorang wanita miskin datang kepadaku, kata Aisyah radhiyallahu anha, dengan membawa kedua putrinya. Saya memberinya 3 butir kurma. Riwayat tadi kan yang pertama 1 butir kurma. Lalu dia memberikan masing-masing anak sebutir kurma. Ada 3 butir, 1 dikasih yang kanan, 1 dikasih kiri. 1 dia pegang. Dan dia mengangkat sebutir lagi ke mulutnya untuk dia makan. Tapi ternyata kedua putrinya memintanya. Maka ia membelah kurma yang akan dimakannya itu menjadi 2 bagian di antara keduanya. Perilaku wanita itu membuatku kagum. Kemudian saya pun atau aku pun menceritakan apa yang dia lakukan kepada anak perempuannya kepada Rasulullah SAW. Maka beliau pun SAW bersabda, sungguhnya dengan kurma itu tadi yang dia kasih, dia mau makan tapi dia bagi 2, dia kasih 2 anak perempuannya didahulukan. Sesungguhnya dengan kurma itu tadi Allah telah mewajibkan surga baginya, bagi si ibu, atau memerdekakannya dari api neraka. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Hadis ini teman-teman sekalian pelajarannya luar biasa. Hadis yang pertama, bagaimana seseorang tidak boleh menolak orang miskin yang datang ke rumahnya. Potongan pertama. Di sini diambil daripada perkataan Aisyah radhiyallahu anha, dakhalat alayya imra'atun. Dalam riwayat yang tadi yang kedua, ja'atni miskinatun. Telah datang kepadaku seorang wanita, riwayat lain telah datang kepadaku seorang wanita yang miskin. Jadi pelajaran pertama, tidak boleh menolak orang miskin yang datang. Beri. Tapi kan kemarin sudah datang Ustaz, kasih lagi. Justru Anda bersyukur Allah utus orang yang datang minta. Kalau tidak ada orang yang minta, lalu Anda mendapat pahala sedekah dari mana di buku amal Anda pada hari itu? Nah, akan kosong dari amal saleh. Maka kita harus gembira dengan menyambutnya. Dan ini sudah panjang lebar saya jelaskan di keutamaan bersedekah tentunya ya. Bagaimana ya sebenarnya sedekah itu adalah sebuah kemuliaan dan sebab kekayaan. Sudah panjang lebar, mungkin ada 2 atau 3 kali bahkan lebih mungkin ya. Sering kali kita membahas tentang keutamaan sedekah. Bahkan 2 atau 3 pekan yang lalu, 2 pekan berturut-turut Senin itu 2 kali kita membahas tentang keajaiban sedekah dan hidup berkah dengan bersedekah. Ya. Jadi banyak sekali manfaatnya. Makanya kita bersedekah kepada orang-orang yang seperti ini terutama ya.
Kemudian potongan yang kedua adalah tahmilu ibnataini laha. Dalam riwayat yang kedua, riwayat pertama wa ma'aha ibnatani laha. Datang kepadanya atau bersamanya dua anak perempuannya. Ini bahasan kita tentang anak perempuan, ya. Minta sesuatu. Ini biasa kita lihat ada ibu-ibu sering keliling-keliling bawa anak perempuannya, anak-anak kecil, ada yang digendong, ada yang duduk di pinggir jalan, ada yang di atas gerobak. Saya tidak tahu teman-teman sekalian seperti apa ada karat di hati sebagian orang, ya. Saya bolak-balik sebelum pandemi dulu kalau naik motor pergi pengajian, kalau lagi padat-padatnya pengajian satu hari biasa sampai 4-5 kali. Selalu saya lihat ada orang miskin pinggir jalan. Bahkan ada satu keluarga, si bapak tarik gerobak, istrinya di belakang ikut bantu dorongin, ya. Mungkin sendal saja mereka tidak pakai, sambil gendong anaknya. Ada lagi anaknya 2-3 anak dimasukkan dalam gerobak itu hanya untuk kumpulin barang-barang bekas, pemberian makanan orang, bajunya kotor. Lewat di pinggir jalan Allah perlihatkan mereka. Apa hujahnya? Alasan depan Allah untuk selamat, Allah tidak hisab kalau dia lihat dan dia tidak bantuin. Alasannya apa? Kenapa cuma bilang, oh ya miskinnya selesai? Bukan itu pesannya. Apa yang kau berikan? Allah SWT tidak sampaikan mata kita melihat mereka. Ya, kecuali memang Allah SWT ingin kita punya andil di situ. Berikan kepada mereka. Berikan makanan. Jangan diikuti sama syaitan. Itu orang mampu, pura-pura saja, apalah segala macam. Syaitan bisikin, lalu dia mengiyakan. Bukan urusan kita. Innamal a'malu binniyat. Semua sesuai dengan kadar niatnya. Kalau kita memberi dan kita melihat secara Allah dia miskin, ternyata di belakang dia menipu, kita dikasih pahala, dia dapat dosa. Tidak usah kita nilai itu. Gitu kan? Itu harus kita garis bawahi. Kemudian potongan yang ketiga adalah dianjurkan agar memberikan yang terbaik yang dimiliki bagi orang-orang miskin. Di sini Aisyah mengatakan radhiyallahu anha di hadis yang pertama, "Falam tajid indi syai'in ghaira tamratin wahidah." Dia tidak dapat yang bisa saya berikan dari rumah saya kecuali 1 butir kurma. Jadi pada saat itu cuma ada 1 butir. Aisyah pun radhiyallahu anha pengen makan, tapi beliau mendahulukan orang miskin. Ya, kita pun memiliki rumah seperti itu. Begitu juga dengan riwayat yang kedua, fa'at'amtuha 3 tamarat. Maka aku memberikan kepada ibu itu yang minta-minta 3 butir kurma. Dari riwayat pertama 1, ini yang adalah 3. Di sini bisa bermakna adalah tidak ada kecuali itu. Ini termasuk bentuk karam, kedermawanan dalam memberikan sesuatu pada tamu. Berikan yang terbaik buat tamu. Kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, berharap masuk ke dalam surga, dia harus mengikram tamunya. Ikram itu karam, dermawan. Memberi sebelum diminta. Memberi yang terbaik. Mendahulukan tamu daripada diri sendiri, itu namanya semua karam. Ya. Oh, ada orang tamu datang dulu sampai berjam-jam, minum aja gak dikasih, makan gak dikasih. Gak ada sama sekali apa-apa yang diikramkan. Ini aneh. Kisah Nabi Ibrahim AS dikenal dengan ya bapaknya para penjamu tamu. Luar biasa suka dengan tamu gitu. Didatangi oleh malaikat yang menjelma menjadi manusia untuk menghancurkan kaum Lut. Maka beliau langsung masuk tanpa banyak bicara. Ke belakang rumahnya, setelah jawab salam mereka silakan masuk, langsung sembeli anak sapi, langsung masak, langsung dihidangkan. Gak pakai tanya siapa kalian ini, belum ditanya. Sudah datang ke rumah berarti sudah tamu. Dan bangsa Arab yang banyak menanamkan masalah ini dan mereka terkenal sekali. Bahkan sampai musuhnya pun kalau datang ke rumah, maka mereka mengikramnya. Mereka mengikramnya. Ya. Kalau sudah datang ke rumah diikram. Udah, bukan lagi saatnya untuk membahas permusuhan. Sudah datang ke rumah ya sudah, gitu kan? Sampai seperti itu. Mereka luar biasa, gitu. Karam. Ya. Dan ini adalah bagian daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini potongan ketiga. Potongan yang keempat yang kita bisa ambil dari hadis adalah dari hadis pertama, fa'ataituha iyyaha faqasamatha baina ibnatayha wa lam ta'kul minha thumma qamat fa kharajat. Lalu saya berikan kepadanya 1 butir kurma yang saya miliki, tidak lagi yang lain, kepada ibu tersebut. Lalu ibu itu langsung membagi 2 untuk anaknya tanpa dia dahulukan dirinya. Dalam riwayat yang kedua dikatakan fa'atat kulla wahidatin minhuma tamratan wa rafa'at ila fiha tamratan lita'kulaha fastat'amatha ibnataha fashaqqatit tamrata allati kanat turidu an ta'kulaha bainahuma fa'ajabani.
Maka di riwayat kedua karena 3 butir kurma, dia pun memberikan kurma masing-masing anaknya 1 dan dia pun mengambil 1 buat dia. Kemudian pada saat dia mau angkat ke mulutnya, ternyata kedua anaknya masih minta. Kemungkinan besar di sini kedua anaknya sudah memakan kurma. Karena 1 butir kurma sebentar orang makan, kita sudah tahu hitungan detik saja. Maka anaknya kena manis dan mungkin masih lapar minta. Apa yang ibunya lakukan? Apakah seperti sebagian ibu di zaman sekarang? Dia kalau masak makanan kesukaannya, teriak sama anaknya, jangan sentuh makanannya ibu. Jangan sentuh makanannya abah atau ayah. Jangan begini dan begitu. Bakhil terhadap anaknya sendiri. Subhanallah. Gitu kan? Di sini ibu ini nanti kata-kata closing dengan manfaat yang didapatkan adalah bagaimana mendahulukan anaknya walaupun dia lapar. Dahulukan dia kasih anaknya. Dia sudah mau makan, dia tidak bilang, nak kan tadi sudah masanya umi kasih atau ibu kasih. Gitu kan? Cukup, ini buat ibu juga lapar. Enggak. Tak pakai banyak negosiasi, anaknya lebih suka dibagi langsung. Seperti itulah. Maka kata Aisyah, radhiyallahu fa'ajabani. Maka aku sangat kagum dengan sikapnya. Kenapa Aisyah kagum? Karena memang ini jarang terjadi. Ya. Biasanya kalau lapar ya dia dulu makan. Ada lebih baru dikasih anaknya, mau anaknya nangis, mau apa terserah. Gitu. Ini pelajaran yang luar biasa dari hadis ya. Potongan keempat dari hadis tentang masalah bagaimana mendahulukan kebutuhan anak, terutama anak perempuan. Walaupun kita sendiri butuh itu. Potongan yang kelima yang terakhir dari hadis adalah di hadis yang pertama. Fadakhala Nabi SAW alaina, maka Nabi SAW masuk kepada kami. Fa'akhbartuhu, maka aku pun memberitahukan. Faqal, man ibtuliya min hadhil banati bisyai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitra minan nar. Siapa yang diuji oleh Allah SWT dengan beberapa anak perempuan yang seperti itu, ya, atau anak perempuan, maka lalu dia tetap berbuat baik sama mereka, mendahulukan mereka, ya, memuliakan mereka, maka anak-anak perempuan itu jadi penghalang baginya dari api neraka. Riwayat yang kedua, fadzakartu alladhi sana'at li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku menceritakan apa yang telah perempuan itu lakukan kepada anaknya, kagum melihat itu. Dia pengen makan tapi dia tetap dahulukan anaknya, dikasih walaupun anaknya sudah dapat tadi kurma satu-satu masing-masing di riwayat yang kedua. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, Inna Allah qad awjaba laha bihal jannah. Allah telah mewajibkan, aujab, memastikan ibu itu mendapatkan surga karena perbuatannya tadi. Au a'taqaha biha minan nar, atau menghapuskan namanya dari api neraka. Ini luar biasa. Ya, begitu banyaknya peluang kita untuk mendapatkan surga dan selamat dari neraka hanya dengan mendahulukan anak perempuan kita. Muliakan mereka. Berikan pakaian yang terbaik, makanan yang terbaik. Mereka memang suka manja, gendong mereka, sayangi mereka, cium mereka. Tanyakan kabarnya, penuhi kebutuhannya. Sampai pernah Hasan Husain lewat di hadapan Nabi SAW, lalu Nabi peluk, ciumin. Dalam riwayat lain dikatakan, sampai Hasan kalau datang radhiyallahu anhu, itu seringkali dipegang tangannya sama Nabi SAW, lalu kakinya menginjak kaki Nabi, terus saja kakinya naik ke lutut Nabi, ke paha Nabi, sampai Nabi SAW tidur di tanah, lalu Hasan ada di atas dada Nabi SAW. Nabi ciumin mereka. Maka ada seseorang dari Badui, sahabat, melihat kaget, dia mengatakan, apakah kalian cium anak kalian? Saya memiliki 10 orang anak, belum saya cium sama sekali. Maka kata Nabi SAW, saya mau buat apa lagi kalau Allah sudah mengangkat kasih sayang dalam hatimu? Rangkul mereka, mereka aset gitu. Saya kadang-kadang heran kalau melihat ada orang tua sibuk hanya marah saja sama anaknya. Anak itu sampai luar biasa, kayak terpaksa tinggal sama orang tuanya. Anda tahu kenapa anak Anda tidak betah di rumah? Justru karena sikap Anda yang kasar. Kapan Anda baik sama mereka, Anda rangkul mereka, Anda penuhi kebutuhannya, maka pasti dia akan melekat. Orang tua yang berhasil adalah orang tua yang membuat anaknya selalu saja merasa butuh dengan orang tuanya walaupun sampai sudah dewasa, sampai tua pun. Itu orang tua yang berhasil. Hadis selanjutnya nomor 275 dan kita akan lanjutkan insyaallah, tinggal 3 buah hadis ya. Berbunyi dari Abu Shuraih Khuwailid bin Amr al-Khuzai radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, Allahumma inni uharriju haqqad dha'ifaini al-yatimi wal mar'ati. Ya Allah, aku menetapkan kesempitan atau dosa pada hak 2 orang yang lemah,
yaitu anak yatim dan wanita. Hadis hasan diriwayatkan oleh An-Nasa'i dengan sanad yang jayyid. Lalu dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, makna ya, di sini uharriju adalah aku menimpakan dosa pada orang yang menyanyiakan hak keduanya. Dan aku memperingatkan hal tersebut dengan peringatan yang serius dan melarangnya dengan sangat keras. Ya. Hadis ini teman-teman sekalian menggambarkan kepada kita tentang Nabi SAW mengancam dengan berat, hukuman yang berat, dosa yang berat. Bagi siapa? Bagi orang yang membekalikan dua ciptaan Allah yang dianggap lemah ini, yaitu yatim. Dan sudah saya jelaskan, yatim adalah anak-anak yang meninggal ayahnya baik laki-laki ataupun perempuan sebelum mereka atau yang belum balik. Itu diistilahkan dengan yatim. Kalau sudah balik sudah tidak dianggap yatim lagi, kan gitu. Maka ini usahakan kita punya anak yatim yang kita sponsori. Sering saya kasih ide itu ya. Sekarang banyak lembaga-lembaga yatim. Anda sumbangkan beras, sumbangkan pakaian, sumbangkan Al-Quran, sumbangkan bayarkan beasiswa, berikan beasiswa kepada mereka sekolahnya. Urus mereka sebanyak mungkin yang Anda bisa. Itu satu hal yang luar biasa. Karena kita akan dapat keutamaan bersama dengan Nabi SAW di surga. Bahkan Nabi memberikan isyarat antara jari telunjuk dengan jari tengahnya. Sallallahu alaihi wasallam. Peduli terhadap mereka. Kemudian yang kedua adalah wanita. Apakah itu ibu, apakah itu istri, apakah itu saudari, apakah itu tante, apakah itu anak, ya. Atau umumnya wanita-wanita yang kita anggap tidak ada yang menaunginya. Ini sudah masuk syarahnya dalam As-Sa'i tadi yang kita bahas pada akhir pertemuan kita yang lalu dan sudah saya jelaskan di awal pertemuan kita. Orang yang sengaja mencari alal armalah, terutama para janda yang sudah tidak mampu. Tentu di sini sudah saya jelaskan teman-teman, bukan berarti janda yang masih muda, masih cantik, kaya, oh ini kesian, saya harus ya bantu dia, akhirnya sering main ke rumahnya dan akhirnya terjadi fahisyah, perbuatan dosa, bukan itu. Anda lebih tahu antara Anda sama Tuhan Anda. Orang yang tidak mampu. Ya. Orang yang ada anak yatimnya. Anda biayai. Anda naungi. Ya. Seperti itu. Bahkan bisa sampai Anda menikahinya. Ya. Allah SWT berikan kesempatan untuk itu. Dari sini Nabi SAW mengancam. Dan semua yang diancam dengan hukuman yang berat seperti ini. Berarti menandakan dia bagian daripada dosa besar. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis yang lain. Kafa lil mar'i ithman an yudayya bikulli man yakutu. Sungguh berat sekali hukuman bagi orang yang sengaja membengkalikan siapa yang harus dia naungi. Ya, seperti termasuk di sini adalah istri. Dua buah hadis yang terakhir teman-teman sekalian, nomor 276 dan 277. Ya. Ini mirip lafadznya, saya langsung baca dua-duanya insyaAllah. Yang 276 dulu dari Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhum ajma'in. Beliau berkata, Ra'a Sa'dun anna lahu fadlan ala man dunah. Faqala Nabi SAW, hal tunsaruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Saat mengira bahwa dia memiliki kelebihan atas orang yang ada di bawahnya. Maka Nabi SAW bersabda, tidaklah kalian diberi pertolongan dan diberi rezeki melainkan karena orang-orang lemah di antara kalian. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan juga hadis selanjutnya nomor 277 dari Abu Darda Uwaimir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Ubguni fid du'afa fa innama tunsaruna wa turzakuna bi du'afaikum. Carilah aku di antara kaum du'afa karena kalian diberikan pertolongan dan rezeki hanya karena kaum du'afa kalian. Ya. Carilah aku di antara kaum du'afa karena kalian diberikan pertolongan dan rezeki hanya karena kaum du'afa kalian. Pelajarannya kita bisa menjadi dua hadis ini adalah yang pertama, haramnya sombong atau merasa diri lebih daripada orang lain. Saat radhiyallahu anhu terkenal orang kaya. Ya. Dan beliau lah yang pernah sakit keras di Mekah. Kemudian beliau radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, saya mewasiatkan seluruh harta saya. Maksudnya supaya jadi wakaf, menjadi amal soleh. Maka kata Nabi SAW, jangan, banyak itu. Dia mengatakan kalau setengah juga banyak. Kalau dia mengatakan as-thuluth, sepertiga kata Nabi SAW, was-thuluth khair, was-thuluthu kathir. Sepertiga boleh, tapi sepertiga itu masih banyak.
engkau meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan mereka kaya lebih baik daripada mereka miskin, mengemis pada orang-orang. Gitu kan? Saat terkenal sangat kaya. Di sini beliau radhiyallahu anhu disebutkan dalam riwayat ini sempat muncul di pikirannya punya kelebihan daripada orang-orang miskin karena dia punya kekayaan gitu. Maka Nabi SAW mengingatkan, ya, makanya dikatakan ra'a Sa'dun anna lau fadlan ala man dunah. Saat mengira dia memiliki kelebihan atas orang-orang yang di bawahnya. Entah seperti apa sikapnya kepada orang miskin, tapi yang jelas radhiyallahu anhu terkenal orang saleh Sa'ad radhiyallahu anhu. Tapi di sini disebutkan dalam riwayat yang menceritakan adalah anaknya sendiri, namanya Mus'ab. Ayahku itu karena merasa lebih daripada orang-orang yang lebih sedikit secara ekonomi, ya, atau fisik dari dia. Maka ini pelajaran pertama, larangan untuk berbuat seperti ini. Nah, potongan yang kedua adalah Nabi SAW menyebutkan sebabnya. Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh anggap remeh orang miskin? Orang yang punya mungkin paras wajah atau postur tubuh lebih kurang dari kita. Kenapa? Karena mereka adalah ciptaan Allah juga. Ya, dan Allah SWT telah menentukan itu. Dan Allah menggantungkan rezeki kita justru pada mereka. Makanya dikatakan, hal tunsaruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Ya. Tidaklah kalian diberi pertolongan dalam peperangan, dalam apa saja, dan diberi rezeki melainkan karena orang-orang lemah di antara kalian. Justru karena ada mereka, maka rezeki Allah melimpah datang dari langit. Allah titipkan di tangan kita untuk kita berikan kepada mereka juga. Jadi keliru kalau ada orang dalam teori syar'i kita atau agama kita, kalau dia kaya lalu dia sombong, tidak mau lihat orang miskin, tidak mau bertemu, tidak mau membantu dan segala macam. Justru dia dapat rezeki dari orang-orang atau karena orang-orang susah itu. Kalau semua orang kaya, nggak ada lagi Allah Subhanahu Wa Taala turunkan rezekinya. Ya. Dalam riwayat yang kedua tadi 277, kata Nabi SAW, ubguni fid du'afa. Cari aku di tengah-tengah orang para dhaif. Maksudnya, kau akan merasakan syariat yang aku bawakan, kau akan mendapatkan syafaatku, kau akan mendapatkan janji-janji yang Allah janjikan melalui lisanku dengan cara mencari itu di para kaum du'afa. Cari pahala di mereka. Bayarkan rumah sakitnya kalau dia sakit. Penuhi kebutuhan mereka. Cari, kejar sebanyak mungkin yang kalian mampu. Karena kalian diberi pertolongan dan rezeki hanya karena kaum du'afa kalian. Nah, ini konsep dasar syariat kita. Kita harus melihat mereka adalah sumber-sumber atau kunci-kunci rezeki kita. Jadi bukan malah musuh, bukan malah orang yang tanda kutip menjijikkan. Tapi mereka adalah orang-orang yang justru menjadi penyebab rezeki kita datang. Nah, ini semua berhubungan dengan masalah bab 33, bab tentang wajibnya berbuat baik kepada orang-orang susah tadi. Nanti di bab ke-34 insya Allah ke depannya kita akan lebih dalam membahas khusus masalah wanita. Insya Allah. Bagaimana kita harus bermuamalah dengan mereka. Baik itu sebagai ibu, sebagai istri, sebagai saudari, sebagai anak, ya, dan seterusnya. Itu akan ada bahasan khusus Imam Nawawi rahimahullah. Babkan khusus itu ya. Dari hadis nomor 278 itu sampai 285 insya Allah. Jadi disinggung semuanya di situ. Kedudukan istri, kedudukan ibu, kedudukan tante, kedudukan saudari, kedudukan anak, dan seterusnya. Setelah itu insya Allah kita akan masuk di bab 35 masalah bab hak antara suami istri. Nah, ini insya Allah akan juga bab khusus membahas masalah itu.